Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan mahasiswa yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya di kesempatan kita kali ini, kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kita akan mengkaji satu tema tentang manajemen pendidikan, yaitu tema manajemen pembiayaan pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa biaya pendidikan memberikan pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan dari pelaksanaan dan proses pendidikan. Namun tidak sedikit bicara tentang biaya pendidikan, juga banyak problem-problem yang terjadi, banyak problem-problem yang dihadapi oleh satuan pendidikan, lembaga pendidikan, atau mungkin problem-problem yang terjadi di masyarakat kita. Ketika kita melakukan observasi atau kita bertanya kepada pengelola lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita, tidak jarang juga mereka mengeluhkan, menyampaikan kaitannya dengan keterbatasan biaya, kaitannya dengan ketidakcukupan biaya. Begitu juga ketika kita melakukan observasi di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat juga mengatakan biaya pendidikan kok mahal. Ada iuran-iuran yang terus diminta oleh lembaga pendidikan dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal-hal yang mungkin fakta atau persoalan-persoalan yang sering mungkin kita ketemui di lembaga pendidikan atau di masyarakat kita. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan biaya, menunjukkan bahwa memang biaya itu punya peran besar terhadap pencapaian tujuan dari pendidikan. Nah, pada kesempatan kita yang berbahagia ini, kawan-kawan mahasiswa, ada dua hal yang ingin kita kaji. Kalau kita melihat persoalan tadi, latar belakang tadi, sebenarnya apa itu biaya pendidikan yang pertama? Apa itu biaya pendidikan? Kemudian yang kedua yang akan kita kaji, bagaimana pengelolaan atau manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah atau di madrasah. Baik, yang pertama, ketika kita bicara pembiayaan pendidikan, pembiayaan pendidikan itu adalah sejumlah dana, sejumlah dana atau sejumlah uang yang digunakan untuk penyelenggaraan proses dan program pendidikan, baik itu kegiatan belajar mengajar di dalam kelas atau mungkin kegiatan-kegiatan lain secara umum dalam konteks kegiatan pendidikan. Artinya di situ ada satu aspek penggunaan uang, penggunaan dana untuk proses pembiayaan, untuk proses kegiatan. Atau juga pembiayaan pendidikan itu adalah kemampuan yang mencakup kemampuan untuk mengukur efisiensi pengelolaan dana pendidikan yang fokus pada penggunaan dana dengan nilai-nilai yang dimilikinya daripada hanya bagaimana menganalisis sumber dana itu. Nah, pembiayaan pendidikan ini, kawan mahasiswa, bahwa proses yang dimana pendapatan dan sumber dana yang disediakan itu digunakan untuk menyusun dan mengadakan program kegiatan sekolah di berbagai wilayah dengan tingkat-tingkat pendidikan tertentu. Artinya di sini memang biaya pendidikan itu menentukan untuk bagaimana menyusun proses dan program-program pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Sangat menentukan. Kemudian biaya pendidikan, kawan mahasiswa, ini yang perlu kita catat bahwa begini, biaya pendidikan itu menjadi tanggung jawab pemerintah, satu, dua, pemerintah daerah, dan tiga adalah masyarakat. Ini sesuai dengan amanat undang-undang.
kawan mahasiswa yang saya banggakan, selanjutnya biaya pendidikan. Ada jenis-jenis biaya pendidikan. Ada biaya satuan pendidikan. Apa itu biaya satuan pendidikan? Biaya yang digunakan, biaya yang dikeluarkan, biaya yang harus ada di masing-masing satuan pendidikan untuk penyelenggaraan proses pendidikan. Itu biaya pendidikan, biaya satuan pendidikan. Nah, itu jenis yang pertama adalah biaya satuan pendidikan, biaya yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Nah, ini bicara tentang proses, khusus untuk pembiayaan proses-proses pendidikan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah biaya pribadi peserta didik. Nah, tanggung jawab orang tua kepada pembiayaan pendidikan ini adalah bagaimana orang tua mampu memenuhi biaya pribadi peserta didik. Baik itu adalah biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Permendikbudristek nomor 18 tahun 2023 ditegaskan di situ ada dua jenis biaya pendidikan. Ya. Yaitu satu, ini adalah biaya pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Ya, biaya pendidikan yang ada di satuan pendidikan. Tadi yang jenis yang pertama adalah biaya satuan pendidikan, dan di biaya satuan pendidikan itu ada dua jenis. Satu yaitu biaya investasi. Biaya investasi, biaya yang dikeluarkan, gitu ya. Biaya investasi itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan barang dan jasa yang umurnya lebih dari 1 tahun untuk penyelenggaraan pendidikan dalam satuan pendidikan. Nah, ini adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan untuk pengadaan barang dan jasa. Barang dan jasa yang melebihi usianya lebih dari 1 tahun. Ini adalah biaya investasi. Biaya investasi. Jadi satuan pendidikan membutuhkan biaya ini untuk bagaimana pengadaan barang dan jasa atau sarana dan prasarana pendidikan yang usianya lebih dari 1 tahun. Kalau artinya begini, satuan pendidikan mengeluarkan dana untuk membeli sesuatu dan usia barang itu lebih dari 1 tahun, itu akan masuk dalam data inventaris. Maka pembiayaannya itulah dinamakan biaya investasi. Itu yang pertama, sesuai dengan Permendikbudristek nomor 18 tahun 2023. Kemudian yang kedua adalah biaya operasional, yaitu biaya yang dibutuhkan secara rutin. Nah, ini biaya operasional itu adalah biaya yang dibutuhkan secara rutin, kawan mahasiswa. Dibutuhkan secara rutin dan berlangsung paling lama 1 tahun. Nah, atau memiliki nilai minimal yang tidak dapat dikapitalisasi. Atau dalam konteks ini adalah barang habis pakai, gitu. Tidak bisa dikapitalisasi. Kawan mahasiswa yang saya banggakan, yang kedua adalah kita bicara tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Adanya biaya pendidikan itu maka membutuhkan yang namanya pengelolaan, butuhkan namanya manajemen, ya, di manage. Supaya apa? Supaya pembiayaan yang telah ditentukan tadi, konsep-konsep pembiayaan yang telah ditentukan tadi itu bisa berjalan dengan baik, tujuannya bisa tercapai untuk selaras juga dengan tujuan pendidikan. Nah, apa itu manajemen pembiayaan pendidikan? Manajemen pembiayaan pendidikan itu adalah satu proses pengelolaan dana untuk keperluan pendidikan. Nah, ini bicaranya pengelolaan, ya. Kita bicaranya pengelolaan. Satu proses pengelolaan dana untuk keperluan pendidikan, baik pemasukan maupun pengeluaran, dengan tujuan mencapai tujuan pendidikan tentunya. Nah, ini ya proses, ya, satu proses. Kemudian bisa dimaknai juga manajemen pembiayaan itu adalah satu tindakan, ya, satu tindakan pengurusan atau ketatausahaan keuangan. Pengurusan atau ketatausahaan keuangan
yang meliputi dari pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan. Tindakan ketatausahaan keuangan. Ya, ini pengelolaan atau manajemen pembiayaan itu. Kemudian manajemen pembiayaan itu bisa kita maknai juga keseluruhan proses perolehan dan pendayagunaan uang atau dana secara tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar percepatan tujuan pendidikan. Nah, ini ada kawan mahasiswa di dalam konteks lembaga pendidikan, ya, dalam konteks lembaga pendidikan atau sekolah atau madrasah, fungsi manajemen pembiayaan itu ada 3. Ini penting, ini saya kira penting. Mengapa? Karena ini kadang yang bisa menjadi, tadi di awal salah saya sampaikan, menjadi problem-problem pembiayaan. Nah, maka fungsi manajemen ini penting dalam lembaga pendidikan apa? 1. Optimalisasi sumber dana, yaitu upaya untuk mencapai tugas-tugas tertinggi atau terbaik dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya finansial, serta mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Nah, ini sumber-sumber daya, sumber-sumber pembiayaan, sumber-sumber dana yang ada, nah ini harus dioptimalisasi. Maka lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah dengan adanya manajemen pembiayaan ini bisa mengoptimalkan, bisa meningkatkan capaian-capaian pendapatan dari sumber-sumber dana yang ada. Tentunya 1, upaya ini tidak melanggar aturan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau peraturan pemerintah yang sedang berlaku. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah alokasi, financial decision. Ya, yaitu adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah distribusi, proses penyebaran pembiayaan pendidikan ke kalangan individu atau kelompok yang membutuhkan. Nah, tadi sudah alokasikan kegiatannya sudah ditata dengan sedemikian rupa. Kemudian disalurkanlah pembiayaan itu kepada kelompok ataupun kepada individu yang membutuhkan dana itu untuk kegiatan yang telah diprogramkan. Nah, kawan-kawan mahasiswa yang saya banggakan, kemudian yang selanjutnya ini yang masih berkaitan dengan manajemen pembiayaan pendidikan, itu adalah ruang lingkup manajemen pembiayaan pendidikan. Juga punya ruang lingkup sendiri, yaitu apa? Ada 3 ruang lingkupnya dalam konteks manajemen pembiayaan. 1 yaitu penganggaran, budgeting, gitu ya. Ini penganggaran ini adalah rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dengan bentuk sebuah uang yang digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam waktu 1 tahun atau waktu tertentu. Dan yang kedua adalah pelaksanaan atau accounting, yaitu digunakan untuk menggunakan atau menggambarkan hasil kegiatan secara ekonomi. Jadi pelaksanaan pembiayaan, accounting, gitu ya. Di mana pelaksanaan keuangan atau pelaksanaan pembiayaan sekolah itu dari sumber-sumber dana yang ada. Nah, yaitu accounting itu adalah digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan secara ekonomi dari sumber-sumber pembiayaan yang telah ditentukan. Dan dalam proses pelaksanaan ini atau accounting ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1 kaitannya dengan penerimaan dan yang kedua adalah pengeluaran. Keduanya ini harus dibuktikan dengan prosedur pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan. Artinya ada pencatatan dari mana dana itu didapat, kemudian dibelanjakan untuk apa saja. Semuanya harus ada buktinya, ada catatannya. Yang
ketiga kawan mahasiswa yang saya banggakan. Yang ketiga adalah evaluasi atau auditing. Nah ini, jadi pertama tadi apa? Budgeting, akunting, yang ketiga adalah auditing, evaluasi. Ya, evaluasi. Artinya di sini adalah satu proses pengumpulan dan pengelompokan barang bukti. Ya, barang bukti yang telah digunakan, yang ini diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seseorang yang independen atau yang ahli di bidang audit. Sampai di sini dulu kawan-kawan mahasiswa kaitannya dengan pembahasan tentang manajemen pembiayaan pendidikan. Hal yang lain seperti halnya penyusunan rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau madrasah bisa kita sampaikan dalam kajian-kajian berikutnya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga ini bisa ada manfaatnya, bisa memberikan pencerahan kepada kawan-kawan mahasiswa semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.